Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia Pemata Ramadhani, NRP 0819040032 dari TP3B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar, yaitu perancangan pemompaan air sungai. Kasus sistem pemompaan saya mengambil dari PDAM Banyuwangi, yaitu ingin membangun sebuah instalasi pengolahan air bersih baru berkapasitas 250 meter kubik per hour di lokasi yang dikelola oleh PDAM Banyuwangi, yaitu di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyuwangi, Kota Semarang, dengan mengambil air Sungai Tretes sebagai sumber air baku. Untuk reservoir dan tipenya, yaitu reservoir hisap dari Sungai Tretes dan reservoir buang yaitu Tandon. Rute, elevasi, dan panjang pipa itu saya dapatkan dari Google Earth. Bisa dilihat dari plotnya, itu ada air dari Sungai Tretes ke rumah pompa, lalu ke reservoir, lalu didapatkan panjang pipa sekitar 40,45 itu untuk pipa suction, lalu pipa discharge-nya 383,13 meter, elevasi surface-nya 171 meter, elevasi pompa 178 meter, elevasi discharge-nya 241 meter. Tipe feeder dan spesifikasi debit dapat dilihat. Tipe feeder dan spesifikasi debit seperti pada tabel yang telah ditunjukkan di slide, yaitu percepatan gravitasi bernilai 9,8 sekian meter per sekon kubik. Tipe feeder kerja yaitu air dengan massa jenis 998 kg per meter kubik. Lalu viskositas feeder kerja 0,0 sekian. Temperatur feeder kerja mengambil 30 derajat Celcius. Lalu tekanan atmosfer 101,3 kPa, tekanan uap 4,243 kPa, serta debit aliran yang diinginkan 0,069 meter kubik per sekon. Nah, itu didapatkan dari nilai kapasitas tadi, yaitu bernilai 250 meter kubik per hour. Nah, itu di 250 dibagi 3600 sehingga didapatkan nilai 0,069 meter kubik per sekon. Perhitungan kebutuhan head system, yang pertama itu ada penentuan major loss coefficient, itu didapatkan nilainya dari rumus yang sudah ada di Jupyter Notebook. Untuk penentuan minor loss coefficient, total loss coefficient, dan perhitungan head loss juga sama dengan data-data yang ada tadi dimasukkan sehingga didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Proses pemilihan pompa, yang pertama itu ada penentuan tipe pompa dan penentuan ukuran casing. Bisa dilihat pada grafik yang berwarna biru itu. Nah, itu terdapat nilai 4, sekian. Nah, itu dapatkan dari nilai 250 dibagi dengan 60 karena itu dengan satuan meter kubik per menit. Jadi 250 itu merupakan volumenya, dibagi 60 menit itu karena tadi dari satuan hour sehingga didapatkan nilai 4,2. Lalu untuk nilai head pompa bernilai 79,46 meter ini didapatkan dari rumus H Pirek ini. Lalu dengan nilai yang itu kita tarik garis sehingga mendapatkan tipe pompa Ebara FS4NA590 dan ukuran casing tipe 4NA590 dengan ukuran diameter sectionnya 200 mm dan diameter discharge-nya 150 mm. Lalu ada penentuan titik operasi, heat versus debit yang diinginkan, diameter impeller, penentuan daya pompa, dan penentuan efisiensi pompa. Nah, diameter impeller ini didapatkan dari grafik yang ada di sampingnya. Itu bisa dilihat kalau di zoom, itu terdapat di antara 460 dan 485, dan saya itu mengambil 478 mm dikarenakan itu lebih dekat ke 485. Lalu NPSH required-nya itu 2,5 dikarenakan ini saya tarik garis itu mendapatkan nilai sekian. Lalu untuk daya motor juga sama, ini dilihat di bawah itu kan ada yang diameter 460 sama 485 maksud saya. Nah, saya tarik garis sesuai dengan diameter 478 mm dan efisiensinya didapatkan dari angka yang ada di atas itu, yang ada persen-persennya yang ke bawah. Nah, itu saya ambil 70% karena angka 70 itu yang tepat
tepat berpotongan dengan garis merah ini. Selanjutnya, apakah titik operasi berada pada BEP? Pengertian BEP itu BEP biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah titik di mana pompa sentrifugal beroperasi pada titik efisiensi paling tinggi, yaitu ketika kehilangan energi akibat transfer energi dari penggerak utama, yakni motor ke sistem fluida yang paling kecil. Sehingga secara fisik, fluida yang ditransfer memiliki karakter alir yang bagus dan pompa berjalan dengan optimal. Dapat dilihat dari grafiknya, nilai BEP itu 82, sedangkan efisiensi pompa yang bekerja pada yang saya pilih itu hanya 70%. Jadi kesimpulannya dari grafik itu menunjukkan bahwa titik operasi pompa tidak berada pada BEP karena titik operasi memiliki nilai efisiensi 70%, sedangkan nilai BEP-nya adalah 82%. Lalu untuk perhitungan MPSH available itu terdapat rumus yang P ATM per OG dan seterusnya itu, sehingga didapatkan nilai NPSH-nya saya sekitar 16,48 meter. Lalu untuk penentuan NPSH required-nya itu sama dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu mengambil dari grafik yang ada di sampingnya ini, yaitu bernilai 2,5 meter. Lalu poin terakhir yaitu apakah pompa yang saya pilih aman dari kavitasi. Pengecekan kecukupan MPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami kavitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSHA lebih besar sama dengan MPSHR. NPSHA yaitu NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem, sedangkan MPSHR adalah MPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa kavitasi. Nah, NPSHA ini ditentukan dari sistem pipanya, sedangkan NPSHR maksud saya diperoleh dari pengujian pompa dan biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompanya. Nah, dengan rumus yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, NPSH-nya ketemu bernilai 16,48 meter. Jadi itu lebih besar dari NPSHR-nya yang bernilai 2,5 meter. Jadi kesimpulannya, karena nilai NPSHA lebih besar dari NPSHR, maka dapat disimpulkan bahwa pompa tersebut beroperasi secara aman dari kavitasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap dari saya, mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.